Allah itu lebih mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Begitu cinta Allah diturunkan, maka cinta kaidahnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 itu bersanding dengan istighfar, permohonan ampun dan ampunan langsung dari Allah. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba, itu otomatis yang pertama kali diberikan ampunan dari dosa. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang diberikan pertama kali bukan dunia, ampunan dari dosa. Makanya jangan kaget kalau antum datang ke masjid pertama kali mau tobat, mau zikir, sholat, khusyuk, pulang-pulang keluar dari masjid sepatu hilang, sendal hilang. Cari dulu, kalau nggak ketemu itu kemungkinan dua. Kemungkinan pertama, amanah antum menggunakan sandal dan sepatu itu sudah selesai, dan bersyukurlah karena amanah itu dituntaskan dalam keadaan berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Karena dia akan bersaksi di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu semua yang kita kenakan, kita pijak akan bersaksi di hadapan Allah. Dan sandal itu akan bicara, ya Allah, saya dituntaskan tugasnya oleh si fulan ketika saya dibawa ke masjid untuk beribadah kepadamu. Allahu Akbar. Kemungkinan kedua, Allah ingin membebaskan Anda dari harta-harta yang haram. Karena rizkinya pencuri, itu rizkinya yang haram. Di yang baik-baik dari Anda itu didatangkan, diganti. Yang jelek dikeluarkan, yang baik didatangkan. Gitu cara berpikir. Jadi kalau Anda berpikir seperti itu, tenang, nyaman menyikapinya. Kadang-kadang terlihatnya tidak menyenangkan, tapi di balik itu Quran surah kedua ayat 216. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Di balik apa yang tidak Anda sukai itu, Allah sedang merancang satu hal yang terbaik apa yang Anda butuhkan. Jelas sampai sini? Nah, ini bagian yang pertama teman-teman sekalian. Jadi kalau kita sudah paham tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan nanti mencari ilmu, dan keutamaan nanti para ulama, maka di sini diantaranya kita akan punya schedule minimal dalam setiap pekan itu untuk mengutamakan kegiatan ini lebih daripada yang lainnya. Kapan lagi antum mendapatkan pahala senilai syahid? Kapan lagi antum mendapatkan pahala senilai jihad fisabilillah? Jadi kalau ada yang seperti itu, saran saya, identifikasi amalan-amalan itu, bikin list. Apa amalan-amalan yang paling mulia nih? Bikin. Kalau malam tahajud, sebelum subuh istighfar. Itu orang yang biasa istighfar sebelum subuh punya dua keutamaan. Keutamaan pertama, setiap berdoa akan segera dikabulkan. Keutamaan yang kedua, saat kembali kepada Allah, dia akan ditempatkan di surga, di tempat yang paling indah, nomor 2 paling bagus di surganya, yaitu taman surga, yang semua kebutuhannya langsung seketika diberikan oleh Allah tanpa perantara. Itu ada di Quran surah ke-51 di ayat ke-18. Dari ayat 15 sampai 18. Ya, ada orang-orang yang punya kebiasaan setelah tahajud menunggu subuh dia istighfar. Astagfirullah, 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 nunggu. Itu kalau Anda membiasakan begitu, itu seketika kalau setiap punya permintaan segera dikabulkan, bahkan ada yang belum meminta langsung dikabulkan. Ya. Baik, list. Dan yang paling dahsyat ini, setiap menemukan dalam sepekan ada kemudian misalnya peluang untuk menuntut ilmu, maka lihat. Kalau ada yang seperti ini, masukkan list kita. Ustadz Fulan, tanggal sekian, jam sekian, peluang fisabilillah. Kita tidak tahu, mungkin kita wafat di dalamnya, atau kita wafat sebelum menujunya, atau wafat pulang dari majelis ilmu. Kalau Anda sudah punya list seperti ini, baru dituliskan aja. Baru dituliskan. Nulisnya hari Selasa, taklimnya hari Ahad. Begitu dituliskan, setelah nulis malamnya wafat. Tulisan antum itu baru checklist, sudah dituliskan sebagai pahala. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Fisabilillah. Padahal belum datang. Ini teman-teman baru penjelasan judulnya. Sekarang kita masuk pada isinya. Itu baru satu kata, fadlul ilmi, ya. Jadi sabar ya, sabar. Bismillah. Masih ada waktu? Kita coba sampai jam 6 ya. Kita ambil 15 menit untuk baca. Saya khawatirnya ditanya antum pulang belajar dengan siapa? Ustadz Adi. Apa pembahasannya? Judulnya. Baik. Keutamaan yang pertama. Kita masuk pada isinya. Qala Allah Ta'ala, tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan menuntut ilmu, 1. Tuliskan dulu Quran surah ke-58 ayat 11. Di sini tidak disebutkan. Quran surah ke-58 Al-Mujadalah ayat yang 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' itu dari kata rafa'. Rafa' itu artinya sesuatu yang tinggi tanpa batas. Saya ulang, tinggi tanpa batas. Jadi antum kalau mau cari batasnya nggak akan ketemu. Saya ulang ya, rafa'a tinggi tanpa batas. Jadi kalau anda ingin mencari batasnya tidak akan ketemu. As-sama'u rafi'a, langit itu tinggi, cari batasnya. Gak percaya silahkan keluar, pesan Apollo dari sekarang, naik ke atas. Begitu tembus satu, ada lagi, sampai kita berpulang kepada Allah, baru antum tahu bagaimana keadaan sesungguhnya. Kalau bahasanya kemudian diangkat setinggi-tingginya tanpa batas, dan sifatnya terus diangkat, gak pernah berhenti, angkat, terus angkat tanpa batas, maka tambahkan ya di depannya menjadi fi'il mudhari'. Yarfa'. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat ini ingin menyampaikan pesan, ada dua golongan yang akan diangkat oleh Allah derajatnya tanpa batas, terus diangkat, terus tak pernah berhenti. Angkat, ditinggikan oleh Allah derajatnya. Siapa dua golongan ini? Satu, yang kuat teguh memegang keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya menggunakan fi'il madhi li ifadati tahqiq. Ya, fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya tahqiq, nyata, kuat dipegang. Jadi tidak mudah goyah. Jadi kalau saya tancapkan sesuatu kuat misalnya, ya kuat, nggak goyah. Ana haqqaqtu, ya, al-asa al-ard. Saya tancapkan dengan kuat, tidak mudah goyah. Ya, tongkat ini misalnya ke tanah, tidak bergoyang sedikit pun. Nah, ini fungsi diantara kalimat yang diungkapkan dengan kata kerja bentuknya past tense, madhi. Ya, Allah di sini ada yang sangat menarik. Ketika ingin mengangkat derajat menggunakan fi'il mudhari, seakan-akan nggak pernah berhenti, terus naik. Tapi ketika menunjuk siapa yang diberikan derajat itu, maka dikembalikan kepada bentuk fi'il madhi. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang memegang teguh imannya dengan kuat. Di dalam keadaan apapun dia nggak terganggu tuh. Pegang teguh imannya. Nanti saya tunjukkan apa yang dimaksud dengan kalimat itu. Nah, yang paling menarik begini. Kalimat iman itu kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran, maka dia punya pasangan. Pasangannya itu amal soleh. Iman, kalau disebutkan dalam Al-Quran, ini pasangannya amal soleh. Musuhnya amal salah. Tahan. Kalau disebutkan kalimat iman, maka pasangannya amal soleh. Nah, sekarang lihat kaidah ini ya. Lihat ini kaidah bahasa Al-Quran. Jadi kalau anda membaca Al-Quran, pemahamannya mesti seperti ini. Kalau ada dalam Al-Quran kalimat yang berpasangan, kemudian salah satu pasangannya dihilangkan, ini otomatis kalimat ini walaupun pasangannya dihilangkan masih menunjuk kepada makna yang sama. Jadi kalau anda ingin kemudian memahami, menerjemahkan kata itu, maka ikutkan pasangannya. Bisa kalimat pertamanya dihilangkan, bisa kalimat keduanya dihilangkan. Misal, iman alladzina amanu, pasangannya amal soleh. Dari mana ditemukannya Ustadz? Buka Quran surah ke-103. Wal asr innal insana lafi illal ladzina amanu. Setelah amanu wa amilus, iman pasangan amal soleh. Ahli surga juga begitu. Begitu anda ingin menjadi ahli surga, diawali dengan kalimat iman plus amal soleh. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Iman pasangannya amal soleh. Halal pasangannya thayyib. Halalan thayyiban. Buka Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal pasangannya thayyib. Nah, kalau dihilangkan salah satu katanya, misal ini yang halalnya dibuang, yang ada cuma thayyibnya, maka cara mengartikannya jangan sekedar diartikan dengan thayyibnya, ikutkan halalnya ke dalam thayyibnya. Contoh,
Buka Quran surah kedua ayat 172. Di situ disebutkan thayyibnya dalam bentuk jamak tapi halalnya dibuang. Lihat kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya enggak disebutkan. Sedangkan di ayat 168 halalnya disebutkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Di ayat 172 halalnya dibuang, thayyibnya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang. Nah, sekalipun halalnya tidak disebutkan, cara menerjemahkan kalimat thayyibnya tetap yang halalnya disertakan. Carilah oleh kalian rizki dengan halal dan dapatkan dari yang halal itu untuk mengkonsumsi yang terbaik. Kalau Anda tanya, Ustadz, kenapa kalimat halalnya dibuang di ayat itu? Lalu dijawab kemudian, kalimat halal itu dibuang karena diawali dengan kata iman. Sebab orang beriman itu imannya otomatis mengarahkan pada yang halal. Dia nggak perlu disebutkan lagi. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi imannya tidak membimbing dia menemukan yang halal, berarti ada masalah dalam imannya. Misal antum pengusaha, karyawan di satu perusahaan misalnya, antum bekerja, Anda beriman, tapi saat dalam keadaan beriman itu Anda menerima sogokan, Anda nyuap orang, Anda korupsi, maka ini menunjukkan ada yang salah dalam iman Anda. Sebab iman itu otomatis kalau ada dalam jiwa seseorang, dia akan menunjuk kepada hal yang baik-baik. Itu kaidahnya. Kata Nabi, la yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Mustahil orang beriman itu mencuri, ketika mencuri ada iman dalam dirinya. Maksudnya bukan imannya hilang, imannya kenapa pada saat itu tidak membimbing dia pada yang baik dan tidak mencegah dia dari pencurian. Nah, sama kaidahnya dengan yang ini. Kalau Anda menemukan kalimat iman dan amal soleh, satu kali dibuang salah satunya. Misal amal solehnya dibuang, yang ada cuma imannya saja, maka ini otomatis dalam memahaminya menyertakan kalimat amal solehnya. Contoh di ayat yang Al-Mujadalah ayat yang ke-11 tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Amal solehnya tidak disebutkan, imannya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bisa memperteguh imannya. Nah, bagaimana cara melihat orang yang teguh imannya itu? Lihatlah lewat amal solehnya ini. Dan dibuktikan dengan memperbanyak amal soleh dan mencegah dari perbuatan salah. Jadi ada orang-orang yang saking kuat imannya itu kalau mengerjakan amal soleh semangatnya luar biasa. Adzan zuhur 11.58, bukan Jumat zuhur 11.58, jam 11 sudah ke masjid, datang tahiyatul masjid, mojok-mojok di pinggir, zikir, baca Quran, istighfar, lihat-lihat ke atas, lihat ke belakang ada yang adzan enggak. Sudah masuk waktu belum ada yang adzan, ambil mic sendiri, adzan, zikir lagi, lihat sudah 10 menit belum ada yang datang, 15 menit belum ada yang datang, tengok lagi, lihat udah 20 menit dia qomat sendiri. Oh, lihat ke belakang belum ada lagi, dia ngimamin sendiri, Allahu Akbar, ngimamin sendiri, makmumin sendiri, adzan sendiri, qomat sendiri, berapa pahalanya tuh?